apa namanya ya kalau media Indonesia kan selalu menghembuskan tentang eh, mengapa tadi saya baca ya di analisa apa itu nonton, oh Iran ini memang sengaja tidak mau membalas Israel, ya bullshit lah, intinya nggak mampu balas lah. Dan memang negara Islam dunia yang berani ngelawan Israel ya cuman Iran doang, yang lain pada nggak berani. Tetapi setelah Irannya digembosin begitu, saya kira nyalinya hilang lah. Ya, saya kira nyalinya hilang. Saya nggak tahu nih bagaimana kalau eh, dari persepsi militer dan intelijen, ya kan? Mengapa Iran sekarang diam aja? Diam loh sekarang loh. Diam, tidak ada komentar apapun tentang kematian si Presiden Raisi ini. Nggak berani apa-apa. Diam, diam seribu bahasa. Sampai hari ini bungkam, nggak ada berita apa-apa. Cuman dikatakan itu pasti pembunuhan, bukan kecelakaan Pak Tobing. Jadi kemarin saya dapat dari media Amerika, dari pihak Iran sudah berkata bahwa itu sudah pasti sebuah rekayasa. Iya tadi udah banyak nanyain dari kemarin Pak Tobi pada kangen semua nih seminggu menanti menanti pencerahan dari Pak Pak, Jenderal Tobi. ya baru Rabu kemarin kok. Kan harusnya hari Mm-mm. Rabu. Mm-mm. Panas saya kemarin, aduh, panas badan saya. Kemudian nih Oke, kerongkongannya ini sakit ini gara-gara virus lagi ditebarkan di Indonesia itu. Hampir semua ya, kena kok. Dokter aja kena. Gimana? nah semua ya. Adik saya dokter Nah, di Medan dia bilang, aduh, ini sakitnya begini. Nah, saya beli obat Cina yang diminum mm, 7 butir itu agak Pak lumayan. Tobi. Oke, dan nih saya mute all dulu. Sebentar, sebentar, saya mute all. Oke, kita lanjut gubraknya Pak Tobing. Ajar bleh. Silakan Pak Tobing, dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, udah. Nah, silakan. Ini lagi seru, judul kita hari ini akhir dari Iran dan Hamas. Tapi ini kita lagi seru si Jenderal Dharma Poron pun cerita yang virus itu dibawa kemana-mana itu ya. Ini silakan Pak Topik lanjut dulu. Sorry, merusak keseruan ya. Sorry ya. Silakan Pak Topik lanjut. Ya, oke lah, sekarang gini aja, tanya jawab aja, karena yang saya persiapkan nggak bisa saya tampilkan. Yang Iya, ngajarnya nanti minggu depan aja, ngajarnya minggu depan. iya, Ini kita cerita ini dulu. Seru nih kan, Iran sama sebenarnya ada dua yang mau kita bahas. Satu masalah Iran dan Hamas, kedua yang masalah ini Jenderal Korengkun itu Pak Tobing. Kita mau bahas iya, yang itu hari ini. Karena ini kan Pak Dharma Korengkun cerita macam-macam nih. Kalau saya iya, sih kurang setuju ya dengan teori konspirasi. Cuman beberapa teman menanggapi percaya ya tidak apa-apa kalau percaya orang mah boleh-boleh saja di channel kita kan bebas. Jadi kata bahwa ini nanti ada apa namanya teori konspirasi inilah disebar lain seperti itulah. Tapi juga satu pihak kita hari ini menghadapi Iran sama Hamas yang nampaknya eh, apa namanya ya kalau media Indonesia kan selalu menghembuskan tentang eh, mengapa tadi saya baca ya di analisa apa itu nonton, oh Iran ini memang sengaja tidak mau membalas Israel, ya bullshit lah, intinya nggak mampu balas lah. Dan memang negara Islam dunia yang berani ngelawan Israel ya cuman Iran doang, yang lain pada nggak berani. Tetapi setelah Irannya digembosin begitu, saya kira nyalinya hilang lah. Ya, saya kira nyalinya hilang. Saya nggak tahu nih bagaimana kalau eh, dari persepsi militer dan intelijen, ya kan? Mengapa Iran sekarang diam aja? Diam loh sekarang loh. Diam, tidak ada komentar apapun tentang kematian si Presiden Raisi ini. Nggak berani apa-apa. Diam, diam seribu bahasa. Sampai hari ini bungkam, nggak ada berita apa-apa. Cuman dikatakan itu pasti pembunuhan, bukan kecelakaan Pak Tobing. Jadi kemarin saya dapat dari media Amerika, dari pihak Iran sudah berkata bahwa itu sudah pasti sebuah rekayasa. Begitu Pak Tobing, lanjut, silakan.
Ya, jadi kematian Presiden Iran itu ya, ini kan masih praduga, praanggapan. Bisa karena cuaca, bisa karena medan, bisa karena musuh. Musuh itu ada dua, dari luar dan dari dalam. Ya, kalau dari musuh dari dalam itu dari luar bisa sabotase. Sabotase itu bisa kerjasama antara luar dan dalam. Ya, kemudian faktor medan. Jadi gini, Badan Intelijen Strategi kita, BAIS itu, ya, saya mohon maaf, saya berani bilang, ya, nggak bekerja secara benar. Komponen strategi yang menjadi pembahasan intelijen di BAIS itu cuma 9. Kalau Amerika, negara-negara negara-negara maju Eropa itu ada 10, ya. Contohnya sejarah itu komponen yang harus dipelajari. Kemudian eh, geografinya, udah itu masalah personilnya, masalah transport dan komunikasi, banyak semua. Tapi ada satu yang terakhir, yang nomor 10 adalah kepemimpinan tokoh-tokoh nasionalis negara tersebut. Udah saya katakan kan kemarin, ini ada informasi yang lebih lebih tajam lagi dari Cina. Murni itu kecelakaan. Alasan dia apa? Karena transponder itu disuruh matikan, siapa perintah? Perintah siapa? Perintahnya si Ibrahim. Coba, tapi Cina nggak mau ngomong. Apa dia tidak terlibat untuk mengecek itu? Iya, kenapa? Satelit yang digunakan oleh Iran adalah satelit Cina. Tidak semudah itu. Makro, channelnya makro itu masuk ke mikro. Jadi harus mikro ke mikro baru bisa terjadi. Jadi murni. Nah, kalau dari kena transpondernya nggak nyaut, kena pesawat helikopter yang duluan di depan. Kalau kalau kita bilang bahwa pesawat di belakang itu harus ada poreder di depan. Nah, katanya ada berita dari dari pilot yang di depan supaya naik elevasinya lebih tinggi. Tapi tidak dilakukan karena transpondernya mati. Transponder itu dimatikan, perintahnya presiden itu. Nah, inilah saya bilang kemarin psikologi. Jadi pilot karena diperintahkan matikan, dimatikan. Karena dia presiden yang merintahkan. Nah, itu karena dia juga otoriter kan, mantan jaksa sama mantan hakim. Beda dengan yang bukan mantan jaksa, mantan hakim. Tentara sekalipun masih ada otoriter. Tapi ada yang berpikir logis. Oh ya, benar logikanya. Kan saya bilang kejadian panglima yang mati di Medan kena naik helikopter. Semua ada panglima juga yang mati di mana, di Los Palos dulu. Ya gara-gara perintah. Anak buah bilang kita tidak bisa terbang, dan kita punya helikopter itu banyak yang nggak punya transponder loh. Tapi heli kita itu pilotnya jago-jago karena dia udah tahu rute itu. Dia tahu gunung di ketinggian sekian, dia udah tahu dari Jakarta ke Jogja umpamanya atau ke Bali, itu sudah tahu. Nah, kebiasaan dia ya. Tapi masa seorang presiden naik pesawatnya pesawat itu. Nah, ini jadi kalau saya tadinya udah mau saya bahas intelijen ini ya. Ada intelijen strategis, ada intelijen uh, operasional, ada intelijen taktis, ada intelijen teknis. Nah, kalau intelijen teknis ya membahas masalah-masalah teknis, dan itu ada pakarnya sendiri. Kalau intelijen taktis ada juga pakar-pakar sendiri. Apakah karena ini sabotase, ya kan? Nah, kemarin ada informasi lagi yang 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 belum tentu A1, ya. Contohnya, dibilang pilotnya itu turunan Yahudi. Coba, apa iya? Kan kita belum tahu. Turunan Yahudi katanya satu itu. Jadi dia dipengaruhi. Bisa terjadi semuanya. Tapi kalau analisa saya bahwa presiden
Iran ini bukan pusat kekuatan. Bukan merupakan pusat kekuatan. Jadi kalau dia mati pun banyak penggantinya. Pusat kekuatannya masih ada di atas. Supreme si Ali Khamenei itu siapakah? Aduh, Ali Khamenei, ya kan? Kalau dulu Ayatullah Khomeini, sekarang dia Ayatullah Khamenei. Jadi nggak harus. Nah, kita lihat lagi sejarah. Kemudian kedua, wataknya orang Iran. Ya, ini ada internal pun terjadi konflik kan? Lalu internalnya pun terjadi konflik. Kenapa presidennya mati malah rakyatnya berpesta pora? Bahkan saya lihat kemarin ada presidennya mati, dia bagi-bagi kue. Cobalah. Nah ini satu hal yang aneh juga. Jadi belum bisa dapat disimpulkan gitu loh. Kenapa Iran sendiri tidak berani? Inilah. Kalau analis intelijen, mengapa Iran tidak berani mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Israel? Rusia pun tidak. Malah Rusia menuduh Amerika. Menuduh Amerika. Ya, menuduh Amerika. Jadi kalau bicara satelit, itu beda. Mana mau Cina dikatakan bahwa dia satelitnya bisa dipengaruhi oleh satelit lain. Israel belum. Sekarang Cina itu sudah lebih maju daripada Israel. Jangan salah ya. Cina udah lebih maju dari Israel. Bahkan sudah tiga apa namanya? Tiga tahap lebih maju dari Israel. Karena memang Cina strategi yang itu dia pura-pura lemah, tapi dia kuat. Itu memang diajarkan dari dia. Ya. Jadi kalau menurut saya tentang gara-gara satelit itu pun Cina, tapi Cina nggak mau ngomong, diam-diam dia, ya, diam-diam dia. Tapi dia juga memeriksa. Jadi semua ini kenapa Rusia tidak menuduh Israel? Kenapa Iran juga tidak menuduh Israel? Jadi kalau informasi ini A1, siapa yang menjamin itu A1? Siapa instansi yang meyakinkan itu? Nggak ada. Kita belum bisa mengatakan itu A1 karena sabotase. Kita tidak bisa juga mengatakan itu karena A1 itu karena cuaca. Karena namanya intelijen strategi ya, harus membahas semua. Intelijen cuaca dan iklim. Ya, itu namanya ada intelijen weather and iklim. Kemudian intelijen elektronik, ELIN. Ya, intelijen imajiner. Ada lagi intelijen geografi tentang Medan. Ada lagi intelijen ideologi. Ada lagi intelijen politik. Itu harus dibahas semua. Nggak bisa. Pak Ponto itu bukan ahli intelijen strategis dia itu. Kalau dia ahli, dia dipakai negara. Kenapa negara nggak pakai dia? Kenapa TNI nggak pakai dia? Banyak orang Intel yang bekas-bekas Intel tuh, mantan-mantan Intel dipakai. Jadi jangan bilang dia A1. Waduh, dari mana dia, Pak? Coba, siapa yang meyakinkan kebenaran? Kebenaran itu katakan sekarang intelijen itu ini murni karena sabotase. Siapa yang institusi intelijen yang meyakinkan kebenaran itu? Dari mana dia dapat informasi? Tunggu dulu. Makanya nanti rencana saya mau mengajarkan tentang intelijen supaya orang tahu apa itu intelijen. Suruh dia ngajar kalau bisa. Nggak bisa. Aku yakin sekolahnya nggak lengkap. Karena setiap sekolah itu ada intelijennya. Coba ya, gini. Intelijen teknis. Intelijen taktis. Itu waktu pangkat apa kita dilatih itu? Waktu perwira. Lenan 2, Lenan 1. Semua lulusan Akabri, Angkatan Darat, harus masuk ke Pusdik Intel. Dia harus tahu tentang intelijen. Udah tuh naik lagi Suslapa, ada lagi intelijennya. Naik Seskoat, ada lagi intelijennya. Naik Seskoteni, ada lagi intelijennya. Sampai ke strategi. Intelijen strategi di mana dipelajari? Yang jago sekolah intelijen itu adalah Taiwan. Taiwan itu bagus sekolah intelijennya. Makanya Pak Endro Priyono itu lulusan mana? Lulusan Taiwan. Pak Agung lulusan Taiwan. Dia tidak lulusan Amerika, lulusan Taiwan.
ya, yang disebut intelijen. Jadi intelijen itu banyak. Ya, saya nggak buka sekarang, besok lah. Nanti kapan kita bicara intelijen, biar tahu semua orang tentang intelijen. Intelijen memang harus dipelajari. Ya, sekarang banyak. Saya kemarin ketemu teman ya di kedutaan Amerika. Dia ngundang saya makan. Kebetulan dulu ada Garuda Shield. Jadi dia tanya sama saya, karena mau diselenggarakan Garuda Shield dengan Amerika, latihan Amerika. Karena mereka tahu saya dulu yang menciptakan itu. Saya bilang, ya Garuda Shield itu saya yang pertama kali menciptakan simbolnya, skenario latihannya. Ya, itu untuk kepentingan Mabes TNI mengirimkan pasukan peacekeeping. Ya, peacekeeping forces. Karena waktu itu kita global ini membutuhkan pasukan Global Peace Operation Initiative. Makanya saya berinisiatif sama ada teman saya Kolonel Sweeney dari US Indo-PACOM. Kita buatlah latihan itu Garuda Shield, tapi belakangan diambil oleh Angkatan Darat. Makanya saya bilang tolong dikembalikan lagi ke Mabes TNI. Itu harus 3 angkatan dilatih, bukan Angkatan Darat saja. Makanya akan latihan sebesar-besarnya 4.000 orang. Wah, bagus kalian. Ya kalian undang saya lah, orang saya yang menciptakan itu kok. Sekarang udah latihan yang ke-16 atau ke-17. Tapi skenario, ya kami sudah merubah itu katanya. Itulah contohnya. Jadi intelijen itu bertahap, bertingkat, berlanjut. Kalau satu pendidikan tidak kita lalui, nggak bisa. Pendidikan intelijen itu tajam. Loh, saya bukan orang kabais, tapi saya waktu Letnan 2-nya perwira staf intelijen. Nah, sekarang begini, intelijen itu ya, saya bisa luar kepala loh ini. Kenapa saya bisa luar kepala? Karena memang saya hati. Ya, intelijen itu intelijen sebagai pengetahuan. Ya, intelijen sebagai pengetahuan maknanya apa? Bagaimana dia punya pengetahuan tentang penyelidikan, pengumpulan keterangan penyelidikan, ya, kemudian pengamanan, penggalangan. Jadi kalau ada intelijen bermain, pengamanan presiden itu ada. Jadi setiap mau berangkat itu pengamanan sudah ada, prosedurnya ada, prosedur pengamanan detail. Nanti saya tunjukkanlah situ. Saya akan kasih tahu semua. Ini kalau ancaman itu ya, ada ancaman ya terhadap personil, ada ancaman terhadap material, ada ancaman terhadap dokumen. Ya, kalau personil itu dibagi lagi PPIP, baru PIP, baru personil lainnya. Itu ancaman dari mana? Pembunuhan, sabotase, macam-macam, keracunan, diracun bisa dan sebagainya. Ya kalau dokumentasi ya itulah kalau dokumentasi ya udah tahulah rahasia itu dicuri dan sebagainya. Bagaimana prosedur pengamanannya? Jadi kalau seorang presiden ya tidak melaksanakan prosedur pengamanan ya susah. Sebelum diamankan dia harus menyelidiki dulu, kumpulkan keterangan. Baru presiden baru ke selanjutnya apa namanya intelijen sebagai organisasi. Nah, organisasi intelijen sudah ditata enggak? Dari mulai intelijen negara, intelijen strategis, intelijen operasional, intelijen taktis, intelijen teknis. Sudah enggak? Kalau intelijen negara, apa yang dibahas? Wah, banyak sekali. Makanya badan intelijen negara kita ini sudah benar enggak? Saya yakin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Indonesia lebih komplit lagi. Ada intelijen maritim. Karena kita di tanah air, coba kalau negaranya deadlock, seperti Mongolia, mana ada intelijen kemaritiman? Nggak ada dia. Ya, tapi kita ada intelijen masalah udara. Ya, seperti saya lah, masalah intelijen udara. Bagaimana musuh? Kita tahu siapa, kita mengenali ini musuh atau kawan. Yang pesawat ini yang lagi terbang. Loh, itu banyak. Jadi nggak sembarangan intelijen. Tiba-tiba, wah ini A1, ini enggak begitu. Nggak begitu. Nah, kegiatan intelijen sebagai organisasi.
Nah, satu lagi kegiatan apa? Analisa intelijen sebagai produk. Jadi intelijen itu banyak, lebih luas lagi, ya. Makanya saya bilang intelijen negara itu harus membahas human intelligence, politik intelijen, teroris intelijen, ya. Kemudian apalagi ya, elektronik intelijen, signal intelijen, aduh banyak sekali lah. Itu badan organisasi itu harus disusun. Dan ingat, intelijen itu tidak bisa dilaksanakan oleh KBAI sendiri, nggak bisa. Belum lagi intelijen ekonomi, loh, intelijen sosial budaya, intelijen pertahanan, pertahanan keamanan itu jadi satu. Itu belum. Di Indonesia saja masalah intelijen aja masih ribut pengorganisasian. Intelijen sebagai organisasi. Makanya dulu waktu zaman Orde Baru itu ada badan namanya Badan Koordinasi Intelijen Daerah. Badan Koordinasi Intelijen Pusat. Ya. Ini nggak ada sekarang. Nggak ada. Jadi nggak tahu kenapa ini distrukturkan tidak seperti itu, ya sudah. Bakorinda bubarkan. Bakortanas bubarkan. Padahal dulu udah bagus itu Bakornasda, Bakortanas. Jadi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional di daerah. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada, latihannya pun ada. Saya di Mabes TNI kan perwira pembantu utama Panglima di bidang latihan. Bayangin, saya geluti itu berapa tahun? 8 tahun saya di situ duduk. Nggak ada pejabat seperti saya. 13 tahun di Mabes TNI. Cobalah. Sampai sekarang itu orang Mabes TNI masih ingat saya. Karena lama sekali saya di situ. Nggak ada lulusan akademi militer sampai 13 tahun. Letkol di situ, kolonel di situ, brigjen di situ. Cobalah. Sampai saya pensiun. Tapi gimana? Ini saya beritahu ya. Intelijen ini bukan intelijen seperti kita membahas sesuatu itu semudah itu. Tidak. Makanya seperti tokoh orangan. Seperti kemarin. Wah, ini saya harus cari tahu ini siapa sih Ibrahim, apa ini si Ibrahim wakil presiden ini. Wah, ternyata mantan jaksa, ternyata mantan hakim. Wah, ini orang pasti otoriter. Nah, kelakuan pimpinan di helikopter, aduh, itulah karena dia takut, paranoid, itu bisa terjadi. Kita aja seperti supir ya. Kalau ada supir kita bilang awas, 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 awas ini. Panik nggak supirnya? Panik. Oh, kalau saya supirnya turun kau. Begitu saya bilang biar pejabat dia atau saya keluar. Gitu, karena berkarakter. Kalau nggak berkarakter, ya siapa? Nj, gitulah kelakuannya. Akhirnya mampus semua kan gitu. Nah, yang ini yang tidak diwaspadai. Kenapa? Saya juga pikir kemarin ya, kenapa Rusia tidak berani menuduh Israel? Tapi malah Rusia menuduh Amerika. Kenapa? Di embargo. Entahlah kalau selanjutnya itu. Tapi salah satu, kalau dia sudah diembargo, benar nggak diembargo? Memang benar Amerika mengembargo. Ya kan? Embargo. Kemudian kan saya bilang, helikopter itu sudah tua. Sudah tidak layak dipakai. Presiden Jokowi berani naik helikopter itu. Tunggu dulu. Makanya kira-kira 5 tahun yang lalu kan sibuk kita memberikan apa ya, helikopter untuk presiden. Makanya dipilih Prancis, Puma. Dan memang pesawat yang dulu juga Puma. Berani presiden naik Bell 212. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi udah benar Indonesia. Dia tidak akan menaikkan presiden ke pesawat Bell 212. Walaupun itu ada di Indonesia. Dan itu bukan pesawat, apa namanya, bukan pesawat militer itu. Bukan. Pesawat militer tidak seperti itu. Nah, inilah yang perlu dikaji semuanya. Makanya pakar yang mengkaji itu tidak bisa seperti saya sendiri, nggak bisa. Pak Ponto pun nggak bisa. Ya harus lengkap karena di situ harus pakar-pakarnya. Pakar fisiologi ada, pakar ini ada, pakar ini ada lagi. Kita analisa orang. Makanya kekurangan di BAIS tidak dibahas. Dia cuma punya 9 ya intelijen strategi, komponen intelijen strategi itu cuma 9.
Nanti kapan saya tunjukkan. Tapi kalau luar negeri itu 10. Pertama sekali sejarah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Iran ya sekarang ini. Iran itu kan dulu sejarahnya, lihat aja. Bagaimana sejarahnya sampai Ayatollah Khomeini. Lihat aja lah. Dan ini wajar, ya. Wajar karena negara itu seperti itu. Sama dengan negara Indonesia ini juga. Tapi itu udah apa namanya? Sudah menjadikan aksioma ya. Tidak ada pengkhianat. Tak tidak ada pengkhianat di setiap negara. Negara mana yang tidak ada pengkhianat? Tolong tunjukkan ke saya. Belanda, Inggris, tolong tunjukkan ke saya kalau nggak ada pengkhianat. Pasti ada pengkhianatnya. Sama dengan ini. Tapi ada yang lebih lebih berbahaya lagi. Ya, berbahaya lagi apa? Kalau pengkhianat itu adalah orang terdekat. Nah, inilah yang harus kita kaji. Jadi, saya belum menyimpulkan itu. Kalau masalah Hamas, saya sudah katakan, yang namanya perang, sebelum tujuan tercapai, itu prinsip soalnya. Ajas paling pertama itu ajas tujuan. Sekali sudah ditentukan tujuan, kalau tidak tercapai, tidak akan berhenti. Apa sih tujuan? Tujuan daripada si Netanyahu? Satu, memenangkan perang, win the war setelah dinyatakan perang. Yang kedua, hapuskan Hamas dari muka bumi. Yang ketiga, dia kembalikan saja. Nanti tujuan puncaknya adalah perdamaian. Sekarang begini, pengganti si Ibrahim ini sama penggantinya nanti, apakah lebih sadis daripada dia? Ibrahim Raisi ini kan masih ada tawar menawar. Kami tidak akan menyerang. Kami tidak akan menyerang lagi. Itu masih ada kelembutan dia menghadapi negara orang. Ya, itu kan kelihatan. Jadi kita tidak bisa membahas tokoh perorangan itu mengambilkan dari rumah. Tokoh perorangan itu tidak sedemikian rupa. Wah, dipelajari semua itu. Dipelajari. Kalau Cina pasti dibahas itu semua. Tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, semua dibahas. Golongan darahnya, semua. Semua. Wajahnya, wah semua. Jadi kita ngerti mana yang otoriter, mana yang lembut, artinya mana yang apa. Semua kita tahu, bisa kita waspadai. Dan kelihatannya ada perebutan kekuasaan juga di sana. Karena Ali Khamenei kan sudah 85 tahun. Ini bisa terjadi semuanya. Semua bisa terjadi. Nanti kesimpulannya, ya harus kita yang bisa menganalisa. Karena intelijen sebagai kegiatan. Nah, intelijennya apa? Kegiatannya analisa. Ya, proses analisa, penyelidikan, segala pengolahan, dianalisa. Barulah didistribusikan. Gimana saya sendiri, atau katakanlah mantan Kabais bisa menganalisa semua. Bullshit. Manipulasi juga. Nah, makanya kepemimpinan di intelijen juga ada. Jadi, nantilah ya pada hari Rabu depan akan saya tunjukkan semuanya. Bagaimana negara ini melakukan intelijen, bagaimana negara sana melakukan intelijen. Jadi ini kita mau lihat. Kalau kita lihat sekarang ya, Iran ini susah, ya. Dia inginnya pemerintahnya itu seperti Korea, republik tapi seperti Korea. Nah, pemerintahannya tapi rakyatnya maunya seperti Korea Selatan. Itulah perbandingannya. Kim Jong Un, Kim Jong Un kan presiden, tapi kelakuannya apa? Raja. Nah, Iran juga Republik Islam Irak, tapi sistemnya gimana? Sama aja, seperti raja kan. Nah, ini cuman organisasinya juga beda. Ada lagi supreme di atas presiden atau apa? Ada apa namanya? Ada dewan yang lebih tinggi daripada presiden. Dari lembaga presiden itu ada lembaga yang lebih tinggi lagi. Jadi pusat kekuatan bukan di presiden, enggak.
Enggak di presiden. Kalau si Ali Khamenei itu yang mati, mungkin kacau balau lah orang itu. Nah, selama dia belum. Tapi ada juga semangat persatuan Iran, ya bangsanya itu, mereka masih bersatu nggak? Nggak bersatu. Tapi udahlah, kesimpulannya nanti banyak lagi. Satu lagi, persoalan intelijen lain yang saya katakan kemarin, mungkin ini kehendak ilahi karena kelakuannya mengutuk-ngutuk Israel. Israel mau dihapuskan dari peta dunia. Itu sama aja musuhi kedaulatan Tuhan. Mana mungkin bisa hapus dari peta dunia? Yang goblok aja lah orang itu. Orang itu yang menciptakan Tuhan kok negara itu. Dan semua orang tahu bahwa manusia yang ada di dunia ini bukan turunan dari sana. Dari Abraham. Katakanlah Abraham. Sama. Tapi Abraham lah yang menurunkan Israel kan. Walaupun dia punya anak sampai berapa itu ya? 1, 2, tambah 6. 8 anaknya. Ya kan anaknya 8 dari istri yang ketiga. Ya kan? Ya, jadi ini nggak dipelajari, harusnya dipelajari semua itu, dikupas habis. Ya kan? Siapa itu Iran? Ya kan? Nah, itulah. Nah, sekarang